Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan iptek. Perkembangan iptek sendiri merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik yang merupakan penemuan terbaru yang bersangkutan dengan teknologi maupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Di sini kami akan membahas hubungan perkembangan iptek dengan 3 sektor. Yang pertama yaitu sejarah. Sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang disusun dari hasil penemuan peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Yang kedua yaitu Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara atau falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Dan yang ketiga adalah agama. Agama merupakan sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Hal yang akan kami bahas di sini yang pertama adalah mengenai hubungan perkembangan iptek dengan sejarah. Pada zaman purba sekitar 4 juta tahun yang lalu, biasa disebut dengan zaman praaksara atau prasejarah, perkembangan iptek ditandai dengan berubahnya pola pikir masyarakat, yang awalnya mereka berburu untuk mendapatkan makanan, berubah menjadi menghasilkan makanan dengan cara bercocok tanam. Yang tadinya nomaden berpindah-pindah tempat, berubah menjadi menetap. Selanjutnya pada zaman Yunani sekitar 600-200 tahun sebelum Masehi. Fase ini ditandai dengan kemajuan berpikirnya manusia Yunani pada saat itu. Ketika itu manusia belum menyadari perihal ekstensi yang ada di dunia ini, mulai berpikir kritis, hal-hal tabu yang tidak bisa dijelaskan terungkap. Berikutnya adalah zaman pertengahan, sekitar 31 tahun sebelum Masehi sampai 628 tahun Masehi. Pada fase ini, perkembangan iptek mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena berkembangnya agama Kristen di bagian Eropa yang mengatur hukum dengan terlalu menempel aturan Tuhan, sehingga gereja-gereja melarang masyarakat untuk berpikir kritis. Sedangkan di timur, Islam yang berkembang malah membuat perkembangan iptek semakin pesat. Terakhir adalah zaman modern, yaitu sekitar 658 Masehi sampai sekarang. Terbatasnya pikiran karena dogma agama pada zaman ini mulai lepas dan mulai berpikir sekreatif dan selogis mungkin. Kita tahu bahwa perkembangan teknologi sebelumnya mempengaruhi teknologi saat ini. Contohnya kita yang sudah berada di era teknologi komunikasi dan informasi yang sangat-sangat memudahkan manusia dalam berinteraksi. Hubungan antara iptek dengan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu sangat mendorong dan mendasari akan perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik dan terarah. Sejak dini, masyarakat harus memiliki dan memegang prinsip dan tekad yang kukuh serta berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan kepribadian khas Indonesia. Sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengimplementasikan ilmu pengetahuan, menciptakan sesuatu berdasarkan pertimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Berdasarkan sila ini, iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam yang diolahnya. Contoh dari sila ini, itu ada teknologi transfer inti sel atau yang dikenal dengan teknologi cloning. Sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Iptek adalah sebagai hasil budidaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, perkembangan iptek harus didasarkan pada hakikat, tujuan, demi kesejahteraan manusia. Iptek bukan untuk kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan manusia, namun harus diabadikan demi peningkatan harta dan martabat manusia. Sila ketiga, sila persatuan Indonesia. Perkembangan iptek diarahkan demi kesejahteraan umat manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Pengembangan iptek hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, serta keseluruhan bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Artinya, setiap orang haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek orang lain dan harus memiliki sikap terbuka. Artinya terbuka untuk artinya terbuka itu terbuka dalam untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan teori-teori lainnya. Sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya ditemukannya varietas bibit unggul padi Cilosari dari teknik radiasi.
Penemuan ini adalah hasil buah karya bangsa Indonesia. Diharapkan dalam perkembangan swasembada pangan ini nantinya akan mensejahterakan rakyat Indonesia dan memberikan rasa keadilan setelah ditingkatkannya jumlah produksi sehingga pada perjalanan rakyat dari berbagai golongan dapat menikmati beras berkualitas dengan harga yang terjangkau. Agama dan iptek pada saat ini memiliki beberapa kemungkinan hubungan yang akan terjadi. Maksudnya adalah iptek dan agama saling tolak menolak karena apa yang dianggap benar oleh agama tidak dianggap benar oleh iptek, demikian juga sebaliknya. Pernah terjadi pada zaman sebelumnya, yaitu pada zaman Galileo Galilei, yang dimana Galileo mempercayai bahwa dalam sistem semesta bumi mengitari matahari, sedangkan gereja pada masa itu mempercayai bahwa mataharilah yang mengitari bumi. Dikarenakan hal tersebut, Galileo dipersalahkan dan Galileo dihukum karena dianggap menyesatkan masyarakat. Yang kedua, satu-satunya jalannya adalah menerima kedua dengan anggapan bahwa keduanya mempunyai lingkup kebenarannya masing-masing. Pola hubungan ini biasanya terjadi pada masyarakat sekuler yang sudah terbiasa memisahkan urusan agama dan urusan negara dan masyarakat. Yang ketiga, di dalam hubungan ini, kebenaran agama dan kebenaran ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bertentang dan juga tidak mempengaruhi satu sama lain. Ajaran agama tidak bertentangan dengan iptek dan juga ajaran agama tidak dikaitkan dengan iptek. Bagian kesimpulan, pengaruh iptek dalam beberapa bidang kehidupan tentu tergantung dari kemampuan individu itu sendiri dalam menilai dampak yang ditimbulkan pada dirinya sendiri ataupun orang lain. Pengaruh perkembangan iptek di masyarakat juga telah meningkatkan kehidupan serta memajukan kehidupan bangsa dan negara dari berbagai sektor, yang artinya jika seseorang dapat mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi dengan sebaik-baiknya, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju dan berdasarkan aturan serta moral yang seharusnya. Yang terakhir, ada saran. Terdapat beberapa saran untuk perkembangan iptek. Di antaranya ada yang pertama, iptek dengan sejarah dapat meningkatkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara di berbagai sektor untuk lebih baik lagi. Yang kedua, iptek dengan Pancasila. Manfaatkan perkembangan iptek untuk mengamalkan Pancasila dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, iptek dengan agama untuk mengetahui bahwa agama dan keyakinan iman tidak perlu dipertentangkan dengan pengembangan iptek.